Wa alifan jidu qoblaha muakidan fi'lan ilan nunil inasi ustida. Bila kita mencintai seseorang perempuan, sebelum mengutarakan isi hati kita, tumbuhkanlah rasa penasaran pada perempuan tersebut dengan perilaku yang terpuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan ratib, terus Al-Fatihah dan beberapa surat pendek untuk persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Tadi sudah kita bacakan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih berkualitas daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selalu tetap diperhatikan, yaitu dari bacaan, wasol, dan segala macam. Karena kenapa? Biasanya tarawih di KT itu gayanya cepatnya. Gitu. Maka untuk antisipasi kita memakai Al-Fatihah dengan cara tapi tidak melanggar aturan. Karena kenapa? Rokaat yang dihitung pertama adalah pada saat rokaat, hitungan rokaat pertama berjamaah dihitung pada saat ruku, ya, ruku. Disebut hitungan rokaat yang pertama makmum dapat ruku. Ketika seorang makmum bisa berbarengan ruku dengan imam, maka itu dihitung rokaat pertama, satu rokaat. Jika tidak, entahlah. Contoh, ketika imam membaca surat Fatihah, terus membaca surat, kebetulan suratnya pendek, inna a'toinakal kautsar fasholli di wasol deh ya, dan beres Fatihah. Nah, kaburu ruku. Nah, pas mau ruku kita membereskan Fatihah, pas mau ruku imam i'tidal. Itu rokaat pertama, rokaat itu dihitung enggak? Dihitung tadi dari rokaat tersebut? Hah? Tidak dihitung. Karena kunaon? Hah? Belain Fatihana. Nah, coba ya. Hah? Ruku na henteu bareng jeung imam. Ingat. Ruku patokana. Ya, jarang sering orang teh menyebutkan ternyata ya hitungan tetap dihitung. Itu ruku pertama kudu bareng jeung imam. Ruku pertama. Maka ketika ruku kita mau ruku imam sudah i'tidal, berarti tidak masuk hitungan satu rokaat, itu sudah masuk hitungan rokaat. Seperti masbuk aja. Seperti halnya orang yang mengikuti imam, ya, dalam keadaan imam tersebut keadaan tahiyat. Ya, imam tersebut dalam keadaan tahiyat awal, kita ikut. Rokaat tersebut dihitung tidak? Tidak. Karena kenapa? Ya, rukun banyak yang terlewat. Nah, jadi pokoknya patokan yang pertama ketika berjamaah itu patokannya di ruku. Ya. Karena lamun Fatihahna lambat ketinggalan, nah itu. Apalagi kalau Fatihahnya sampai tidak dibaca. Bisa imam menanggung Fatihahnya makmum ketika imamnya tersebut fasih bacaan Fatihahnya, mengerti, faham akan hukum fikih dan segala macamnya. Nah, baru imam itu bisa menanggung Fatihah makmum. Walaupun makmum tidak membaca Fatihah tetap sah. Nah, tapi untuk ihtiyat hati-hati lebih baik kita membaca Fatihah. Contoh, kalau kita mendahulukan ruku sedangkan Fatihah tidak beres, kumaha? Dihitung rakaat ente? Hah? Nah, ente. Niat tak
takbir ngadeg maca Fatihah ruku beres. Maca Fatihah jeung ruku tidak ada serang rukun yang lain, ya kan? Eta maca Fatihah ruku. Nah, maca Fatihah ruku. Nah, jadi ketika tidak membaca Fatihah, berarti kan ada yang terlewat. Rukun ada yang terlewat. Berarti patokannya rukun. Apalagi ketika berbicara fadilah, kalau fadilah patokannya takbiratul ihram. Ya. Allah, jarang iya. Ya, dia kena. Awas hati-hati. So kadang-kadang ruku emang dibawakan ya. Terus nanti dihitung-hitung. Ya. Rokatnya tidak hitung. Makanya kena ketika imam bacaan pendek, maka Al-Fatihahnya harus di cepat wasolnya. Awas hati-hati. Tarawih eta ge, berang tarawih henteu teh, tadi tarawih moal ya Allah. Nah, luar biasa. Doa disebutkan Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna wa hasil maqasid. 3 bulan istimewa. Ada Ramadan, Sya'ban, pertama Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan tobat, bulan dimuliakan, bulan diijabah doa dan segala macamnya. Endingnya, puncaknya di Ramadan. Setelah beres Ramadan, non Syawal disebut hari kemenangan. Apakah kita benar-benar menang di bulan Syawal tersebut? Nah, jadi momentum yang terbaik Ramadan ini, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita benar-benar memaksimalkan doa tersebut. Nah, seharusnya lewat Ramadan kehidupan kita akan lebih luar biasa. Ya, ekonomi meningkat. Tadi itu ya, nutup boga jodoh boga. Ya, nugus boga, tadi itu ya. Ya, tuh kan. Pangkat meningkat ya. Dan segala macamnya. Seharusnya seperti itu. Jika kita memanfaatkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan luar biasa. Amal perbuatan dilipat gandakan. Ya, panen ganjaran. Bulan Ramadan tebal. Panen ganjaran. Biasanya guys panen kumaha? Menikmati. Nah, itulah awaslah momen. Kayak rahasia-rahasia luar biasa. Orang bukakan, mulai dia bukan ya. Rahasia luar biasa. Sangat luar biasa. Jangan sia-siakan momentum doa yang sangat diijabah di bulan Ramadan. Momentum sangat luar biasa. Bulan Ramadan bulan suci. Bulan Ramadan bulan mulia. Ya, jadi ijabah doa kita itu bukan karena kita, tapi karena bulan Ramadan. Khair, apalagi di 10 hari terakhir ada Lailatul khairum min alfi syahr. Ya. Amal 1 malam dihitung dengan 1000 bulan, berarti 83 tahun 3 bulan. 84 lah. Ya, dan dulu dia lah. 1 malam beribadah dihitung dengan 84 tahun. Ayat umur dia 84 tahun. Malah ayat Pak. Ya, tadi itu. Luar biasa. Fadilah sangat luar biasa. Berarti kan 1 malam dihitung dengan 1000 bulan. Berarti 1 amal yang kita berbuatkan itu akan dilipatkan 1000 kali lipat. Kita bersedekah, 1 akan diganti berapa? Berapa? Satu malam sama dengan 1000 bulan. Itu kan. Berarti posisinya. Satu malam sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan ada berapa malam? 30 1 berbanding 30 ngerti? Ya, mun sodako 10.000 jadi berapa? 30.000 jadi kali 10, dikali lihat apa? Berapa? 30.000 lah. Terus naon?
luar biasa, istimewa kan. Tapi ada rahasianya kan. Awas. Pokoknya untuk Ramadan hari ini, Ramadan kali ini kita kupas tuntas. Anu gagal kena belak berarti ya. Itu. Makanya luar biasa lah. Jangan manfaatkan sia-siakan Ramadan hanya 30 hari. Ramadan hanya 30 hari. Kita ketika Sawal kita menuju sebuah kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Gitu ya. Mau menang berarti belot ya gitu ya. Dia kena uh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan pahala-pahala yang istimewa, pahala ganjaran yang sangat luar biasa. Ya kan di bulan Ramadan. Makanya kenapa? Manfaatkanlah momentum-momentum yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Terus kita masuk ke materi. Ini tanggal hiji ya. Ini sekarang Sa'ban tanggal 8 bulan Alhamdulillah. Minggu ini, minggu lagi, malam minggu depan sudah masuk tanggal berapa? 15 Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban. Itu. Tutup buku tahunan amal kita. Ya. Gitu. Awas. Nah. Jadi tutup buku langsung Ramadan, benar ya? Istimewa kan? Nah, momentum. Sebenarnya kalau ingin tahu ketika kita mau mulai menginjak itu Ramadan itu sangat istimewa. Ya, tapak sabulan pasah. Itu ya, bulan Syawal lulus kena baik. Astagfirullahaladzim. Ya, tidak ada peningkatan. Ya, hanya mendapatkan lapar dan haus puasana atau kadang-kadang lapar juga tiga dan haus juga karena apa? Molor pokoknya gitu ya. Puasa dari itu ya. Puasa, sahur, ya, sare, hudang, jam tilu ya dari itu ya. Ya Allah, luar biasa. Jam 5 tidak mendapatkan apa-apa. Kamu puasa lapar gak? Tidak lapar dan tidak haus. Kenapa? Sare dari itu ya. Ya Allah, luar biasa. Itu. Berapa Ramadan yang sudah kita lewati? Hitung masing-masing. Ya, itu. Jika seseorang yang sudah mempunyai umur 40 tahun, berarti jika seseorang yang sudah berumur 40 tahun, kurangi 15 berapa? Tahun 15, akhir seberapa berarti? 25 Ramadan yang sudah kita lewati dan sia-sia tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Bolon tuh. Bolon. Ternyata 25 kali. Ya kan? Sedangkan dalam tiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Piraku gagal dalam 25 kali. Nah, gagal terus. Ya kan? Nah, nanti kita buka kupas bagaimana caranya. Istimewa. Memang tidak semua orang mendapatkan fadilah keutamaan bulan Ramadan, tapi bagi orang yang sungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkannya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sare deui bae dari videonya dikeuna kumaha nya. Dikeuna. Makana kunaon? Nya, maksudna benar-benar ekstrim Ramadan kita benar-benar kieu ya. Seseorang bertapa puasa endang ngalaman saminggu puasa. Pelet heuh. Geus beres-beres tuh gimana? Kan hasilnya iya sabulan puasana ge. Mantap tuh. Tarawih sabaraha? Sabar rakaat? 23. Ada salat eta sabaraha? Ngan 3 genepnya 23 salat lagi. Astagfirullah luar biasa. 23 rakaat. Kok mau tambah malamnya? Istimewa tuh. Iraha orang salat 23 rakaat. Ya. Istimewa. Benar tuh. Jika kita paham dengan fadilah tarawih, kita paham dengan keutamaan Ramadan, kita akan tidak akan menyanyiakan. Karena kenapa? Ramadan 1 tahun 1 kali. Setelah Ramadan deh. Sawal lah. Ramadan deh puasa deh. Ya Allah. Momentum. Ya, 3 minggu lagi kita akan menghadapi Ramadan. Kita kumpulkan ilmunya dan segala macam. Kita gali rahasia-rahasia keutamaan bulan Ramadan supaya kita mendapatkan fadilah keutamaan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus baca materi.
Tos, tos. Bismillahirrahmanirrahim. Pada puasa, kita jelaskan salah satu yang 5. Pertama, niat. Sesuai dengan hadis, innamal a'malu niat. Sahnya sebuah amal dengan niat. Terus baca niat tempatnya. Niat tempatnya di dalam hati. Mengucapkan hukumnya sunnah. Maka tidaklah sah hanya mengucapkan, tapi tidak niat di dalam hati. Niat puasa kumaha? Nawa itu an adai Ramadan imanan. Dina hatina kumaha? Terus istihdor, dorun niat. Nah, istihdor di dalam hati. Tadi niat di dalam hati, istihdor di dalam hati. Nah, kita buka. Ada jasad, ada kolbun hati, ada roh, ada sir. Komponen kehidupan kita. Nah, jasad, ada roh, ada kolbun hati, kolbun hati, ada roh, sir. Jasad, salah satu jasad yaitu lisan, ya kan? Badan, jasad itu. Termasuk bagian dari jasad yaitu bibir, lisan. Lisan jasad mengucapkan. Ya, terus diniatkan dalam istihdor di mana? Ruh, istihdor itu tugas ruh. Orangnya suka ngalakonan, kita juga suka mengalami. Contoh kita zikir, la ilaha illallah. Di dalam hati zikir. Bisa tuh? Bisa. Tapi terkadang di dalam hati ketika kita berzikir kita membayangkan sesuatu. Itu istihdor. Itu ruh. Ngerti tuh? Nah, mulai perbaiki puasanya. Jadi ketika kita berpuasa, bukan hanya cukup lisan kita berdoa. Ya, mulai jeruk ya ngaji ya. Tapi hati kita juga niat, roh kita membayangkan kita sedang berpuasa. Bisa tuh? Heset. Ya, latihan. Ya. Beda tuh kualitas. Nah, ketika orang bisa menghadirkan niat dan tidak tidak menghadirkan niat. Bisa beda tuh kualitasnya. Beda. Karena kenapa? Sahnya itu berpuasa dengan niat. 90% yang mengesahkan puasa itu adalah niat. Karena kenaon? Niat mah atulah buka orang. Itu ya. Yang mengesahkan puasa adalah niat. Jadi cara kita adalah pertama, ada sir, sir kayak bahelan. Makanya sebutkan rasa-rasa ada makanan. Kutul jasad. Makanan jasad adalah naon? Uduk, tempe, tahu, ya, bubur, buras, segala macam. Uduk lah. Hati dengan puji. Zikir. La ilaha illallah. Ruh dengan makanannya sir. Kayak imajinkan. Domir daripada Allah. Gitu. Oke, mau dibukain lah. Guys, kita bayar. Itu. Nah, jadi mulai ya. Niat itu bukan hanya di hati, tapi istihdor. Menghadirkan niat. Ya. Coba latihan kayaknya. Coba latihan. Menghadirkan niat. Dengan acara apa? Dengan membayangkan kita melaksanakan puasa dari mulai munculnya matahari. Munculnya fajar sampai terbenam mata. Ketika melaksanakan niat. Ya. Seperti sholat. Sholli fardul isya'i subuh bisa lewat. Sholli fardul subuh rakaataini mustaqbilal qiblati. Kodo apa lila? Kodo bailahnya gitu. Kodo anillahi taala. Lisan mengucapkan niat. Takbir. Allah. Ketika takbir kita menghadirkan kita niat di dalam hati. Tambahan istihdor menghadirkan di dalam hati ketika melaksanakan ke sholat. Takbirnya, rukuknya, sujudnya dan segala macamnya. Ulah lelembangan hatinya. Ruhna. Bisa kan gitu? Istimewa. Ya, belajar. Dia kena. Berarti ketika kita berniat bukan hanya lisan, hati.
Hati karena sebut nama, cuma komponen sebutnya supaya lebih gampang roh. Roh kita bisa ikut niat. Kumasir engke jeroken eta landir eta sakitu bae lan. Ya tadi teh ya, sati-sati. Ya, eta bae ge lumayan. Nah, maka kenapa? Gerak niat, kemarin bicarakan, gerak fisik itu tidak ada apa-apanya ketimbang dibandingkan dengan gerak hati. Dan seterusnya, gerak hati itu tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan gerak roh. Gerak terus tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan gerak. Nah, itu luar biasa. Nah, makanya dicoba. Coba. Ayo belajar niat. Niat dalam hati, lisan niat. Tadi terus di dalam hati niat sambil ruh kita membayangkan kita sedang melaksanakan berpuasa. Coba bebarengan. 1, 2, 3. Nawaitu somagodi an adai fardhu syahri hadis sanati imanan fardol bedang tuh bedang tuh bedang tuh bedang tuh ya luar biasa ya ngajar nih lah istighdarnya gitu. Tapi sunah untuk sunah ya Allah itu sunah. Ternyata istighfar itu bukan sesuatu hal yang aneh. Kita pun sering melaksanakan. Ya. Di dalam hati berbicara, hadis nafsi, ya, berbicara, tapi hati yang paling dalam membayangkan sesuatu. Oh, soft gitu. Nah, eta gitu eta. Ya kan? Gitu. Tak lah gitu. Nah inilah sesuatu yang luar biasa terberat. Ya, coba kersolat banyak. Allah Akbar, hati niat, ruh membayangkan takbir, ruku, tidak segala macam. Ya. Itu belum berbicara sir. Lebih dalam. Angkailan eta heula itu. Awas lah, istidar. Nah, jadi itulah terus niat. Dan wajib puasa dilaksanakan tiap malam. Yang dihitung malam apa? Dari mulai kapan malam itu? Terbenam matahari sampai muncul harus di antara itu. Walaupun tidak diutamakan ketika kita melaksanakan niat pada malam hari. Ya. Pertengahan malam maksudnya. Pertengahan malam. Ya, jam 12 kali itu kan. Tetap niat itu harus dilaksanakan tiap hari. Nah, karena kenapa? Puasa kita yaitu diselang oleh perkara yang membatalkan puasa, yaitu berbuka puasa pada waktu maghrib. Kecuali teruskan baik. Ya, gitu. Sabulaneun, ya. Gitu, ya. Itu sampai mau nyampe lebaran mau ya. Itu mau nyampe lebaran itu banyak. Gitu. Jadi ingat, makanya kenapa para ulama, para kiai membuat sebuah rutinitas atau aktivitas yang luar biasa istimewa untuk mengingatkan kita berniat ketika setelah sholat taraweh, beres taraweh wiridan kan niat. Orang kabur teh lah taraweh henteu ya Allah. Ya. Terus ketika seseorang melaksanakan puasa wajib, bukannya Ramadan. Salah satunya qadha, wajib Ramadan ya. Qadha, terus kifarat, nazar.
pokoknya semua perkara puasa wajib tetap yang hukumnya wajib itu harus dilaksanakan niat pada waktu malam hari, kecuali puasa sunnah. Sunnah itu boleh niat itu sebelum jawal. Jawal itu naon? Tergelincirnya matahari waktu dohor, asal jangan makan sesuatu atau yang membatalkan puasa sebelum jawal. Contoh pagi-pagi belum makan, belum minum, can ngopi, can ngarokoknya, can kumaha tadi teh. Datang jam 10, heman amatnya niat. Niat boleh, sunnah maksudnya. Soleh amatnya Allah. Gitu. Ya boleh niatnya. Kena. Karena gitulah, boleh. Terus. Memalamkan niat tabit. Nah, maka tadi itu di antara surupnya matahari dan munculnya fajar harus. Nah, walaupun tidak disyaratkan harus pertengahan malam. Jika ada seseorang niat pas fajar datang, baru niat satu, karena tidak memalamkan niat. Tengendong niat tak? Itu ya. Tengendong niat taknya. Nah, karena itu ya harus diikan fajar. Jadi ingat sebelum fajar. Nah, beda hal lagi. Baru ingat pagi-pagi, itu niat. Kumaha? Sate puasana. Sate puasana. Ente, ente. Terus ukur buka, ulah. Tetap seperti puasa. Cuma jangan dihitung tersebut kodong. Ya. Kan wajib. Iftar kan wajib. Menahan kan wajib. Tetap seperti orang puasa. Ya seperti puasa. Tapi tadi itu. Kenapa? Awas hati-hati. Gitu. Iya. Kepo baik. Taraweh lah mah. Iya. Awas hati-hati. Jadi niat itu memang harus diucapkan, ya. Diucapkan untuk supaya hati mengikuti, ya. Kadang-kadang ketika taraweh awas hati-hati. Barang dengan yang orang lain kan nawa itu semoga nu esana naon? Ieu nu esana tah. Lamun niat lagi ya. Itu niatan di hati masing-masing niatan. Hadirkeun niat Allah hadirkeun niat luar biasanya. Gitu. Terus nah, makan setelah niat, contoh kita niat setelah taraweh jam 8 atau jam 9. Setelah itu kita makan, tidak batal niatnya. Atau minum tidak batal. Ya, minum biasa, dan minum eta, mabok kita makan. Iya kena. Tidur tidak batal. Jima tidak batal. Bahkan ketika ketika kita jima niat pun masa ya. Ya, nah, ya, sah. Kena. Wah, hadirin. Oh. Wah itu istimewa luar biasa ya, luar biasa. Ya, gitu. Jajal kayak jajal, ya, gitu. Gitu. Sah tadi itunya kebayangnya. Kok ceritanya kerja tuh sambil niat luar biasa. Atau setelah diet epilepsi, ayan, ya, tidak membatalkan niat. Tidak niat lagi tidak masalah, itu maksudnya. Terus mabuk, tidak membatalkan niat dan lain-lain. Tidak memutuskan niat terkecuali murtad itu memutuskan niat. Karena kenapa? Putus dari agama. Nah, artinya itu serotal yang membatalkan niat, ingat yang membatalkan niat pada waktu malam hari itu adalah murtad. Ditanya itu terus. Nah, tadi itu ya. Kecuali bos itu yang di atas itu untuk puasa wajib, untuk puasa sunnah boleh sebelum jawal, sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat atau waktu duhur. Syarat belum melaksanakan pembatalan puasa. Yang kayak tadi diceritakan, pagi-pagi belum makan, belum minum, cari ngarokok, cari kumaha, luar biasa kuatnya. Datang waktu jam 9, jam 10,
sayang amat ya itu ya, teruskanlah puasa, nawaitu soma puasa, gitu. Ada yang geus sarapan mah ulah batal eta mah nya, diekeun nah. Terus dan kalau kita memang punya puasa fardu qada, tentukan qadanya. Wa Ramadan tentukan Ramadannya, nadar tentukan nadarnya, kifarat tentukan kifaratnya. Nah anu aya qada geurakeun, bisi double kan, itu. Kalewat Ramadan berikutnya nya qadanya kifarat double nya, gitu. Awas hati-hati. Lain awewe bae laki loba nya, jadi kena gitu. Perempuan itu batalnya biasanya sedang haid nya tadi teh. Lamun laki-laki batalna gitu ya. Gitu. Nah tuh, teu kuat eta mah nya tuh. Terus, mmm. Nah, jadi berniat puasa, yang, lengkap itu yang tadi saya sebutkan ya, gitu. Niatkan dalam hati. Nah, pertama niat beres, 2 nah, kedua yaitu, dari rukun fardu atau fardu puasa yaitu menahan makan dan minum. Walaupun makan dan minumnya contoh makan dan minumnya sedikit adalah contoh, makan sedikit adalah makan sisa makanan. Ya, sisa makanan, nyempil ya, lumayan air rendang ya, rendang genjer ya, Allah, gitu. Telag kan. Bukan hanya sisa, di gigi kita masih ada sisa makanan. Ludah yang bersih terkena sisa makanan tersebut batal. Kan karena eta ya. Jadi campur awas makanya sunnah kita nyiwak, sikat gigi dan segala macam. Ya. Minum sedikit maksudnya minum air liur ludah yang sudah keluar batas dari gigi, ya kan? Nah, diminum, beuh tadi teh betul ya, gitu. Kalau masih normal yang masih di mulut gigi tidak masalah, kecuali sudah berubah pahit gitu, ya. Padahal tadi teh ya sama pahit atau dikeluarkeun nya. Iya, sampai sampai lagi baik sampai pahit ieu mah, berubah kan rasanya. Pan ieu mah aya rasa-rasa stroberian ieu sieun peutingnya tadi teh. Ya, horeg tadi teh ya mekal. Ya, iya kan, awas, ya. Contoh, bangun tidur, mulut berubah gak? Bau mulut berubah gak? Ludah berubah gak? Berubah lah, aku mah anjing jajal ku naon tereng ya. Pasti ada perubahan, ya. Awas hati-hati, keluarkeun ya. Nah, jika seorang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Lupa, benar-benar lupa. Lain pura-pura lupa, ya tadi itu ya, benar-benar lupa. Lupa mah itu termasuk batal tidak? Karena kenapa? Orang yang berpuasa makan dalam keadaan lupa, maka makan itu tersebut disebutkan tadi itu ya suguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jika lo lupa. Ingat baik tadi itu ya. Tapi ingat, kalau sudah kita makan memang tidak sengaja, ketika ingat semua makanan dari mulut keluarkan. Ulah heman batal ya dia kena. Keluarkan, kumur-kumur ya, yes, bersihkan lagi mulutnya, lanjut lagi puasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu. Kalau tidak kumur-kumur gimana? Kan ada sisa makanan. Batal deh? Batal. Ya, awas. Ingat, main. Nyaladak kene dia.
Bahaya ya, iya kena kumur-kumur ya, awas. Hati kalau memang lu lupa, ketika seketika ingat berhenti, udah dia cenah. Bahaya. Nah, kalau memang sudah di tenggorokan silahkan masuk ya, gitu. Kalau masih di mulut, di luar mulut yang bisa dikeluarkan, keluarkan. Aduh hemat deh, ieu kena ieu kena anggung. Ya, Kak, menurut Pak. Ada lagi orang yang memang tidak tahu, bodoh, tidak tahu bahwa makan itu atau minum membatalkan tidak batal puasanya. Seperti orang apa? Orang yang baru masuk Islam. Subuh, sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, dia masuk Islam. Sedangkan belum tahu makan itu bahwa membatalkan puasa. Makan. Batal. Emang batal gitu? Batal puasa. Oh, Pak, geus beres geus atuh. Pan geus nyaho, hah? Gitu. Ulah wakame jaan, gitu. Hmm. Mu'alaf. Mu'alaf ya. Atau orang yang jauh dari ulama sehingga tidak tahu bahwa makan dan minum itu dapat membatalkan ayeuna mustahil ya. Mustahil ayeuna mah tadi teh. Ayeuna mah tadi teh bukan jauh dari ulama tapi menjauhi heeh, gitu. Ada yang mengatakan gini seperti itu, lah mending tidak tahu ya, teu doraka cenah. Asa leuwih mare tah teu tahu ya. Nah itulah. Terus menahan dari jima dengan sengaja. Ada juga jima yang lupa, tidak sengaja. Nah, kumaha itu nya, dieukeuna. Maksudnya seperti aduh teu karti teh mah. Ya. Aduh, baik ya. Maksudnya seperti ini, seseorang mau melakukan jima, suami dan istri tersebut, kan suami istri duaan, sorangan teu mungkin, ya, iya gitu kan. Suami dan istri tersebut, yang jelas istri sendiri dah, istri sendiri, mun istri batur, euy pomongan lain deui ya. Nah, maka ketika suami dan istri benar-benar lupa bahwa tersebut pada bulan Ramadan, hari tersebut kita sedang berpuasa, melakukan jima, tidak batal. Nah, selagi benar-benar lupa. Tapi asa ieu nya. Saduanana ieu kumaha nya? Itu. Gitu. Ya, ini mah hanya mengandaikan. Tapi seandainya ketika di pertengahan jima ingat salah satunya, cabut. Ya, gitu dah. Tapi jika nama waduh jauh kejadian dia baca. Jauhnya aku naon? Jomblo soalnya. Oh, gitu ya. Jadi gitulah. Kalau seandainya sampai berdua lupa, waduh lain deui nya tadi teh. Iya kena. Tapi mending ingat daripada mending ingat pas waktu sebelumnya daripada ingat pas tadi ke tengah-tengah. Ha? Ya Allah. Awas ya gitu. Sedangkan batal dengan jima itu, Mbak, ya itu pilih 2 bulan berturut-turut puasa. Ya lo ya Allah. Nah, terus nah, ini penjelasan hukum mengeluarkan termasuk jomblo ke bawah ya, ya Mah ya. Gitu. Terus jika melakukan oleh tangan dia sendiri atau tangan istrinya disuruh oleh suaminya, maka hukumnya batal. Boleh gitu? Boleh. Karena kenapa? Onani yang dihalalkan yaitu tadi ketika dilakukan oleh istri, ya istri kita, ya jomblo mah tuh haram, ya dia kena gitu. Tapi ketika berpuasa, baik oleh tangan kita sendiri ataupun istri tetap membatalkan puasa. Tah tadi ya batal, awas, ulah sengaja ya, dia kena terus. Nah, jika keluarnya ada tempat sentuhan kulit suami istri jelasnya, atau kebohongan bisa. Ya kan dikeluarkan oleh tangan istri, tangan pacar, sembarangan bae ya, itu kumaha urusanna. Lain deui eta mah. Sentuhan dengan suami istri kulit tanpa ada penghalang sehingga pas bersentuhan keluar, batal teu?
Puasa batal tidak? Maka tetap karena dia ada penghalang, ya kan? Itu. Terus, nah kayak kenapa? Mun aya penghalang kumaha? Penghalang teh batal. Kesak, keluar deh. Ih, si materi itu naon ya. Gitu. Terus, nah, kalau waktu tidur kita keluar mani siang-siang pada bulan puasa kita saat puasa keluar mani tidak sengaja pas tidur tidak batal. Kecuali pas tidur udah can keluar tadi sekali itu batalnya. Atau sebab melihat kebayang ternyata keluar ya batal teh ente ya atau memikirkan sampai memikirkan dalam sampai terlalu dalam hayalannya ya sampai masuk pikiran hati karena ruh saya wah ternyata ya dibayangkan nah tapi kan sebab tidur melihat atau memikirkan eh, keluar mani ketika tiga perkara tadi tidak membatalkan puasa gitunya paham nah awas terus. Menahan dari muntah sengaja muntah jok-jok gitu ya atau mencium sesuatu yang bau sengaja muntah sengaja itu tetap batal maupun sekali atau dua kali itu batal kalau tidak sengaja tidak batal dengan syarat tidak lebih dari 3 kali keluar relo ya. Dan syarat berikutnya setelah keluarnya muntah harus dicuci muntah itu najis muntah itu najis karena kenapa kalau dicuci berarti ada yang tertelan ngerti ya dia kena. Jadi benar muntah itu harus jelas. Olah termasuk olah berat. Oh, misalnya diktenya atau sama muntah itu ya sarua ya. Ya kan? Terus ya. Terus ya. Keluarkan karunya ya gitu. Maka kalau ingat muntah yang tidak membatalkan puasa itu ketika muntahnya tidak lebih dari 3 kali dan setelahnya dicuci. Ini dicuci, gitu nah, cuci. Karena kenapa? Kalau tidak dicuci masih ada rasa batal. Ya kan air rasa kan? Kayak jengkol tadi ya, semur ya. Nah, ya terus. Nah, jadi nomor kriminal adalah soim, orang yang berpuasanya. Oke, sopannya ya. Nah, jadi orang yang berpuasanya. Syarat itu 5 rukun dari puasa. Rukunnya, hiji, ulang ini, hiji fardu ya. Itu Surabaya. Fardu puasa. Hiji niat, 2 tilu, 4 5 wajib gak kita mengetahui 5 fardu itu? Wajib. Ketika tidak mengetahui maka puasanya. Ya, itu. Puasa loba tentu nyahoan. Itu tah apa. Nu geus ngaji kita apa poho deui nya. Ih, kalau teu ngaji teh barangan bae nya. Hayalan ya dan segala macamnya. Makanya nah itulah berpuasa. Modal bekal kita untuk nanti melaksanakan puasa. Nanti insya Allah materi-materi puasa akan kita pelajari lagi. Mungkin ada beberapa 2 atau 3 kali pertemuan lagi sebelum bulan Ramadan. Nah, mengenai masalah Isra dan Mi'raj, panjang lebar Isra Mi'raj luar biasa. Ya, panjang lebar dijelaskan. Nah, baca belah. Ya, itu panjang lebar buat. Jadi intinya Isra dan Mi'raj itu kejadian yang sangat istimewa. Kejadian yang ajaib, kejadian yang tidak bisa masuk akal, kejadian yang sangat dahsyat sehingga kenapa? Kalau dia diartikan dengan akal kita
banyak orang-orang yang Islam dulu, yang sudah memeluk Islam kembali menjadi murtad. Karena kenapa? Hmm? Karena selalu berpikir dengan logika dan akal. Padahal jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti Allah yang menjalankan. Allah yang memberangkatkan. Allah yang menggerakkan. Ketika Allah yang menggerakkan, tidak ada perkara yang mustahil ketika Allah sudah berkehendak. Ya, percaya tuh. Ya, ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil. Jauh bisa jadi dekat. Pendek bisa jadi sulit bisa jadi mudah. Percaya tuh. Kunaan ka orang terjadi. Nah, terpercaya berarti ya, gitu. Ya kan? Gitu. Nah, karena kenapa? Kalau seseorang hanya membayangkan dengan logikanya saja, memang Isra Mi'raj itu kalau dihitung logika tidak masuk logika. Karena kenapa? Itu kuasa Allah. Ya, maka tidak bisa dihitung, ditakar dengan akal pikiran. Perjalanannya panjang. Nabi bertemu dengan bukan hanya perjalanan dari Mekah ke Masjid Aqsa terus ke Sidratul Muntaha, tapi banyak bertemu dengan para nabi, para wali, banyak bertemu dengan malaikat dan segala macam sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 5 waktu yang asalnya 50 bolak-balik sampai 5. Ya, 5 direwatkannya baik. Ya tuh. Makanya kenapa istimewanya sholat, yaitu perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang lain diwahyukan dari Allah Rof. Ingat kemarin kan? Rof malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain seperti itu. Mana? Sholat puasa, zakat, haji diwahyukan. Sholat langsung Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di tempatnya di Muhammad di sana langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-sholatul imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Jika agama sudah ada tiang, jika rumah sudah tidak ada tiang, rubuh. Puasa jalan, zakat jalan, sedekah jalan, munggah haji, tepu atau sholat. Puasa, sholat ente. Ya Allah ternyata. Aik baik saja. Ya kena. Kalau pertanyaan gimana? Kalau seandainya kita puasa, tidak lakukan sholat, batal gak tidak puasanya? Puasanya itu batal. Ya ternyata ya. Kan hancur. Ya. Itu. Makanya seperti itulah. Perkara yang istimewa, perkara yang luar biasa. Ya. Sehingga menghasilkanlah diwajibkan sholat 5 waktu untuk umat Islam. Ya. Jumlahnya 17 rakaat. Ya. Dan harus benar-benar kita pahami dan kita pelajari di kejadian Isra dan Mi'raj itu sangat luar biasa. Apa sangat luar biasanya? Perjalanan yang sangat istimewa. Yang tidak bisa bendung, tidak diukur dengan akal pikiran. Ya, ternyata kuasa Allah luar biasa ya. Ya, kuasa Allah itu tidak bisa masuk dengan pikiran kita. Banyak yang tidak bisa masuk dengan pikiran kita. Kuasa Allah. Jangan berbicara alam. Tubuh kita juga pun banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benar tidak? Ya kan? Mana tubuh kita? Periksa baik. Dimulai tadi ujung rambut sampai ujung kaki. Itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Rambut sana ngajadikan. Dipupuk itu, disiram, ya, ente kan? Dikena. Bibitnya di mana bibitnya? Ya, istimewa. Berarti ya. Yang jadi masalah, selama kita hidup ini pernah gak bersyukur kepada Allah ketika diberikan rambut? Ya, lagu tidak.
luar biasa. Sedangkan seorang sudah diberi penyakitnya, kebotakan segala macam, oh berobat lagi kali itu, ya istimewa gitu ya. Itu baru kita berbicara rambut. Periksa semua tubuh kita, itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk akal. Ya kan? Bahkan akalnya pun tidak masuk akal. Ya, akalnya itu masuk akal. Nah, itulah gitu. Karena kita belajar dari sana banyak keistimewaan, banyak apa namanya? Kekuasaan-kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini bukan hanya diatur oleh kita pribadi, tapi banyak hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mengimani dan percaya. Contoh hati. Sesuatu bisa merasakan rasa senang, rasa bahagia, sakit, cinta. Luar biasa tuh. Padahal hati itu tidak ada. Contoh, seseorang yang sedang galau, diputuskan atau segala macamnya, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tergores, tidak ada yang terluka. Kok kenapa sampai berpengaruh ke semua anggota badan? Ya, ya Allah. Ya, iya ada luar biasa. Ajaib tak? Ajaib ya, luar biasanya. Makanya Sayyidul Malik dalam kitab Alfiyah bab nun taukid menyebutkan wa alifajid qablaha muakkidan fi'lan ilan nunil inasi usnida. Bila kita mencintai seseorang, sebelum mengutarakan isi hati kita, tumbuhkanlah rasa penasaran kepadanya dengan cara perilaku yang terpuji. Sehingga orang tersebut terkesima dengan kita. Luar biasa. Ya, gitu. Lah ini supaya kadangnya ya. Wa alifan jid qablaha muakkidan fi'lan ilan nunil inasi ustida. Bila kita mencintai seseorang, perempuan, sebelum mengutarakan isi hati kita, tumbuhkanlah rasa penasaran pada perempuan tersebut dengan perilaku yang terpuji. Ya, itu. Tadi ajarkan ya. Kok Ibnu Malik diajarkan ya. Ya. Itu. Makanya kenapa ketika ada rasa penasaran, perilaku yang terpuji segala macam, itu akan merubahkan hatinya. Ya muqallibal qulub. Subhanallah. Wallahu alam. Alhamdulillah. La